ada. Ini sekarang Pak Aribowo. Wah, silakan. Ya, oke. Ketemu lagi dengan saya sekarang. Kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar pemrograman, tapi sekarang kita akan belajar dulu mengenai komunikasi jaringan. Tapi dalam hal ini adalah komunikasi dalam jaringan. Oke, di situ sudah ada sedikit bocorannya. Di situ kita ada sinkron dan asinkron. Nanti seperti apa kita lihat nanti. Oke. Nah, kompetensi dasarnya. Jadi apa yang akan kita pelajari nanti ada apa aja ya. Yang pertama yaitu ada menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kalian diharapkan bisa. Kemudian melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Diharapkan itu kalian bisa yang pertama membedakan jenis komunikasi sinkron dan asinkron. Oke, kemudian menjelaskan kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkronnya. Oke, tujuan pembelajarannya ya, yang diharapkan di sini kalian dapat memahami pengertian komunikasi daring. Apa sih itu komunikasi daring? Oke, komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Ya, ini dia. Jadi sebuah cara atau metode berkomunikasi dengan orang lain. Ya, kita kan komunikasi dengan orang lain. Ya, nggak mungkin lah kita komunikasi sendiri. Namanya ngomong sendiri ya kalau itu ya. Nah, komunikasi dengan orang lain dengan bantuan teknologi informasi. Kemudian yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke perbedaan. Ada komunikasi sinkron dan asinkron. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi sinkron? Nah, ini. Komunikasi daring sinkron dapat dikatakan dengan istilah komunikasi dengan waktu real time atau di waktu yang sama. Nah, kalau komunikasi asinkron ini, misalnya saya kirim surat. Kalau zaman dulu sih terkenalnya surat ya. Jadi saya kirim surat ke misalnya cewek nih, ya. Nanti dia akan bales. Nah, ini yang dimaksud. Kan dia balesnya juga nggak langsung kan. Bisa jadi besoknya, misal sore ini saya ngirim surat ke cewek, ya. Nah, dia akan bales besoknya, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi yang dilakukan dengan waktu yang berbeda. Kemudian menghemat waktu. Jelas banget menghemat waktu. Kenapa enggak menghemat waktu? Saya nggak perlu apa ya namanya, mempersiapkan surat. Saya nulisnya surat. Ya kalau nulisnya benar, kalau salah saya harus ganti kertas lagi. Nah, itu juga ada hubungannya dengan menghemat biaya. Selain itu tadi, misalnya salah nulis surat ya, kita ganti lagi, kemudian tulis ulang lagi, ngabisin kertas, apalagi masih butuh biaya untuk ngirimnya. Ya. Nah, kekurangannya ya. Tadi ada keunggulannya, sekarang ketemu yang namanya kekurangannya. Yang pertama, wajib terkoneksi dengan jaringan. Nah, ini hukumnya wajib ya. Jadi kalau kita mau komunikasi daring itu wajib banget terkoneksi dengan jaringan. Jadi kalau kita nggak terkoneksi jaringan ya kita mau komunikasi daringnya gimana gitu loh. Kemudian yang kedua adalah memerlukan perangkat khusus. Nah, perangkat khusus kok kayaknya ribet banget, perangkat apaan sih, Pak? Nah, perangkat khusus di sini yang dimaksud adalah perangkat dengan jenis yang mungkin hampir sama atau support dengan sistem yang sama. Ya kalau sekarang sih bayangannya jelas ya. Jadi kalian sekarang umumnya sudah pada punya smartphone ya. Nah, ada yang masih HP-nya masih cuma bisa SMS sama telepon aja. Coba ada yang masih seperti itu? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Pak Lutfi? Gimana Pak Lutfi? Sudah smartphone sekarang? Sudah. Oh iya, Sudah, oke. Pak. Ya. Contohnya sekarang kita mau aplikasi komunikasi daring yang sinkron. Contohnya apa? Yang pertama adalah chat. Yang chat itu jelas kita sudah sering setiap hari pakai ya malah ya. Itu ada WhatsApp, kemudian kita juga ada Telegram. Mungkin kalau yang biasanya pakai WhatsApp mungkin masih asing dengan Telegram ya, tapi ini mirip banget, cuma beda di beberapa tombolnya saja. Tapi kalau misalnya sambil lihat raut wajah atau pergerakan tangan atau mungkin saya bisa sambil menunjukkan contohnya aplikasinya atau itu kan tampilannya kita lebih komunikasinya lebih mudah. Itu ya, contohnya adalah aplikasinya Big Blue Button, kemudian yang kemarin kita pakai itu Google Meet, kemudian yang juga cukup terkenal juga Zoom. Aplikasi komunikasi daring yang asinkron. Nah, apa aja nih? Yang pertama,
Yahoo. Nah, di Yahoo ini sama Google. Nah, ini pionir, ini dulu terkenal sekali. Jadi saya kenal internet dulu tahun berapa ya? Sebelum tahun 2000 apa ya? Nah, ini sudah ada dua pionir ini yang mendahului untuk komunikasi daring asinkron. Selanjutnya, nah ini tampilan kalau kita menggunakan email. Ada yang belum pernah menggunakan email? Ada yang belum pernah? Pak Teguh mungkin sudah pernah menggunakan email? Iya, Pak. Sudah Waktunya, pernah menggunakan email? Oh iya. tolong Iya. waktunya Pak ya, Iya. perhatikan Pak ya, udah hampir habis. Oh iya. Ya, Pak Teguh sudah menggunakan email? Sudah pernah menggunakan email? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Nah, ini email. Di sini email adalah, maksudnya kok adalah sih? Di sini email ya, ini bisa mengirimkan apa aja. Yang pertama selain teks, dia juga bisa mengirimkan gambar. Kemudian dia juga bisa mengirimkan bentuk file-file yang lain juga. Yang penting gini, kalau setahu saya untuk ini yang saya contohkan adalah aplikasi dari Google Mail. Dia dapat mengirimkan maksimal 25 mega. Jadi dia bisa mengirimkan berbagai macam file, yang penting dia tidak lebih dari 25 mega. Ini contoh penggunaannya video conference ya. Ini sewaktu penggunaan Google Meet. Nah, di situ ada muncul teman-teman, gambarnya teman-teman. Kemudian ada kita bisa lihat mereka bergerak, ada gestur tubuhnya kita bisa lihat. Ya, seperti itu keunggulannya. Makanya kenapa sewaktu awal pandemi kita menggunakan Google Classroom, kita kemudian beralih menggunakan Google Meet. Oke. Nah, ini PR-nya ya. Nah, silahkan nanti kalian kerjakan PR-nya ya. Silahkan kerjakan pakai smartphone atau laptop kalian bisa. Ini linknya silahkan. Nanti saya share lewat WA grup kelas. Kemudian batas waktu pengerjaannya kita maksimal hari Minggu tanggal 11 Oktober pukul 22. Nanti setelah itu akan saya tutup. Jadi tidak akan bisa kalian mengerjakan lagi. Oke, nah kesimpulannya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Komunikasi sinkron dan asinkron, Pak. Ya, oke. Komunikasi sinkron dan asinkron. Coba, kalau yang sinkron, apa bedanya dengan asinkron itu tadi? Sinkron real time, Pak. Ya, oke. Kalau asinkron sinkron itu tidak real time. Ya, kalau yang asinkron tidak real time. Kemudian, contoh-contohnya, aplikasinya. Nah, contoh-contoh aplikasinya. Pak Lutfi, coba contoh aplikasi dari asinkron, apa aja? Email, Halo, Pak. Pak Lutfi. Oh ya, email. Oke, ya. Selain email, ada? LMS. Ya, ada juga LMS. Betul. Oke, terima kasih. Ya, itu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, oke. Saya rasa cukup ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, jangan lupa dikerjakan PR-nya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Background merah dan tulisan biru itu kan enggak itu sangat mengganggu gitu ya. Oh iya, Pak. Ya, enggak kontras. Media itu cirinya satu adalah kontras saja ya. Kelemahannya kok wajib terkoneksi dengan jaringan. Loh ya namanya komunikasi dalam jaringan kok. Makanya saya tanya sumbernya ini, Pak ya. Terus apa kekurangan komunikasi daring wajib terkoneksi? Loh, lah gimana namanya aja daring kok. Bapak ini kalau jenengan tidak bisa menyebutkan sumbernya berarti jenengan hoax. Jenengan menyebar hoax siswa ya. Hati-hati Pak, saya kemarin dengan konten itu harus hati-hati Pak ya. Jadi Pak, saya kemarin ngomong information literacy. Sebelum berikan kepada siswa, disaring dulu benar apa enggak informasi itu. Ya. Iya, Pak.